Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Wali Kota yang mewakili Pak Anwar, dan juga yang saya muliakan, saya hormati Ibu Lurah, Bapak Ibrahim, Bapak Hasnin, Al-Habib, Alwi, para habaib, para asatiza, Al-Ustadz Jamal, Om I, dan seluruh warga Salero, wabil khusus pada panitia penyelenggara daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di malam yang cerah ini mudah-mudahan Allah taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang baik, perkumpulan yang ada nilai pahalanya di dalamnya, dan diampunkan dosa-dosa kita seluruhnya keluar dari majlis ini, amin ya rabbal alamin. Dari tema yang diangkat, yaitu kita jadikan Nabi sebagai teladan, satu-satunya manusia yang Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai sosok yang sempurna dan paripurna untuk kita ikuti seluruh kehidupannya. Satu manusia itulah yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pertanyaan muncul, lantas kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu, karena tidak ada lagi manusia yang paling sempurna seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad pasti ada kurangnya. Selain Nabi Muhammad pasti ada kurangnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah, tapi di situ Nabi tidak termasuk. Di situ para anbiya, para mursalin tidak termasuk. Yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut, setiap anak Adam pasti punya salah,
itu yang dimaksudkan adalah manusia-manusia selain para nabi dan para rasul. Kalau para nabi, para rasul tidak pernah salah, maka orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Jangan menjadi manusia yang berusaha menjadi manusia yang tidak pernah salah, karena itu mustahil. Kita manusia, siapapun dia pasti punya salah. Tapi manusia yang baik adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia mau memperbaikinya. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nabi sebagai sosok al-insanul kamil, manusia yang sempurna, maka Allah rekomendasikan kepada kita Nabi sebagai teladan kita. Bahkan Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari sisi fisik saja yang sempurna, tapi akhlak pun sempurna, dan Allah berikan banyak kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Contoh, setiap anak yang lahir keluar dari tempat kencing. Semua manusia lahir keluar dari tempat kencing. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Disesar oleh malaikat. Semua anak yang lahir diiringi oleh darah. Tapi Nabi Muhammad SAW terlahir tidak ada darah yang mengalir. Setiap anak yang lahir, mereka ketika lahir menangis. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia tidak menangis, tapi Allah izinkan lisan Nabi Muhammad mengucapkan zikrullah, zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir yang keluar dari lisan Nabi ketika baru lahir. Diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nuriz Zolam ala Syarhil Aqidatil Awam. Dan jari telunjuk beliau asyar bi musabbihatih ila sama. Nabi isyaratkan jari telunjuknya ke langit, sebagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makna ke langit, menunjuk ke langit dengan mengucapkan kalimat tauhid, bukan menunjukkan Allah di langit. Karena Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada waktu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh orang Yahudi, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Ishaq di dalam kitabnya At-Tafsir fid Din, aina Allah? Orang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Allah? Dijawab oleh Imam Ali, innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah itu di mana. Pertanyaan kedua, kaifa Allah? Bagaimana Allah? Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Sesungguhnya Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah itu bagaimana. Lantas apa maksudnya menunjuk jari telunjuk ke langit? Maksudnya adalah makanah laisa makan. Maknanya adalah pangkat, bukan tempat. Pangkat Allah maha tinggi. Jadi bukan tempat, tapi derajat Allah maha tinggi. Sama dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Allah maha besar. Ada segolongan kaum muslimin mengartikan Allahu Akbar artinya Allah fisiknya maha besar. Na'udzubillah min zalik. Allah fisiknya maha besar. Saking besarnya fisiknya Allah, makhluk tidak bisa melihat. Ini mentajsim Allah, memfisikkan Allah layaknya makhluk.
Makna dari Allahu Akbar bukan Allah maha besar fisiknya, tidak, tapi Allah maha besar zatnya, derajatnya, pangkatnya, keluhurannya. Itu makna dari Allahu Akbar. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ketika kami studi di Hadramaut di Kota Tarim tahun 2006, kami mampir di masjid beliau. Beliaulah yang menyusun Ratibul Haddad. Kalau sering membaca Ratibul Haddad, yang menyusun beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ada satu mihrab tempat beliau sholat dijadikan museum, karena di depan mihrab tersebut ada dinding yang terbelah. Dinding terbelah, dijadikan museum. Kemudian ada keterangan di situ menyatakan dinding yang retak ini di dalam masjid itu ketika Al-Habib Abdullah Haddad menjadi imam sholat dan di belakangnya ada makmum, saking khusyunya dan paham kalimat Allahu Akbar, beliau baca itu kalimat takbir Allahu Akbar, dinding terbelah. Begitu agung ini kalimat, terbelah dinding dengan mengucapkan Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan likulli syai'in safwa wa safwatu sholati takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari, dan intisari solat adalah takbir yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir zikir, lahir mengisyaratkan jarinya ke langit. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, ketika paman beliau Sayyidina Abbas Ibni Abdul Muttalib menggendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas dengan Nabi usianya tidak terlalu jauh. Digendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di teras rumah. Di saat itu waktu malam, rembulan begitu terangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah bulan. Kemudian Nabi menggerakkan ke kanan, bulan ikut gerakan jarinya Nabi Muhammad. Nabi gerakkan ke kiri, bulan mengikuti arah jarinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sang paman ketakutan melihat bagaimana bulan itu dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jarinya ketika beliau masih bayi. Jadi irhasat itu, kejadian-kejadian luar biasa terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ketika beliau sudah menjadi rasul saja, tapi sejak sebelum lahir pun sudah ada kejadian-kejadian luar biasa, apalagi setelah beliau lahir. Ini khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pamannya sangat menghormati Nabi Muhammad, sangat memuliakan Nabi Muhammad walaupun pangkat paman. Di dalam kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, diriwayatkan ada yang bertanya kepada paman Nabi Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, ayyukuma akbar anta am Muhammad? Wahai Abbas, antara kamu dan Muhammad siapa yang lebih besar? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablah. Kalau kau bertanya siapa yang lebih besar, maka dia lebih besar dari diriku, namun aku lahir sebelum dia lahir. Itu bahasa apa? Adab, bahasa penghormatan, padahal paman, tapi dia mengenal hakikat kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini manusia yang sempurna, fisiknya, akhlaknya, syariatnya, agamanya yang dibawa semuanya sempurna. Ada 5 rangkuman yang menjelaskan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kamalu nasabihi, kesempurnaan nasab.
Maknanya apa? Seluruh genetik secara biologi yang bersambung gen Nabi Muhammad SAW dari leluhurnya sampai kepada Adam, yang dititipkan genetiknya Nabi Muhammad, semuanya muslim. Tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir. Itu makna suci. Dipelihara nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa taqallubaka fis sajidin. Engkau berpindah-pindah di dalam sulbi-sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah. Ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, maknanya adalah Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah nasabnya mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad terlahir ke alam dunia ini. Semua yang ikut jalur genetika Nabi Muhammad semuanya adalah orang-orang muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diriwayatkan Nabi bersabda, kharajtu min nikah walam akhrus min sifah. Saya terlahir dari pernikahan yang sah dan saya tidak terlahir dari perzinahan, kata Nabi Muhammad SAW. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, mulai dari Adam sampai ibuku melahirkan diriku, semuanya lewat jalur pernikahan yang sah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, dan tidak ada sedikit pun perzinahan dari leluhurku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu penegasan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau suci dan nasab beliau adalah nasab yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami baca di dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau terkenal dengan sebutan At-Tafsirul Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Al-Imam Ar-Razi menyatakan, walam yakun, tidak ada ahadu abain nabi, tidak ada seorang pun dari leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyrika, yang mereka itu orang yang musyrik, semuanya muslim. Di dalam kitab tersebut juga disebutkan riwayat Nabi bersabda, lam azal unqal min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi lelaki-lelaki yang suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Nah, ini kesempurnaan Nabi yang pertama, nasab beliau sempurna. Bahkan banyak buku-buku dan ceramah-ceramah belakangan ini yang dengan berani secara terang-terangan menyatakan kedua orang tua Nabi kafir. Nauzubillah min dzalik. Ulama terdahulu hampir 100 kitab membela Nabi Muhammad dan orang tua Nabi Muhammad. Nolak pendapat itu. Di antaranya salah satu ulama bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi menulis kitab berjudul Al-Intisar, yang artinya pembelaan terhadap orang tua Nabi Muhammad SAW. Berfatwa dalam kitab tersebut, kedua orang tua Nabi berada di dalam surganya Allah Ta'ala dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian ada ulama lainnya asal India menulis kitab berjudul Irsyadul Ghabi fi Islami Abain Nabi, yang membahas keislaman kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa, yang membahas akan keislaman kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu saya sampaikan karena ini hal yang penting. Hal yang sangat penting. Kita ibadah capek tapi kita ikut serta juga menuduh orang tua Nabi kafir.
Naudzubillah min zalik. Itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani menukilkan dalam satu riwayat di dalam kitab Nuriz Zalam, Nabi diberikan mukjizat oleh Allah, datang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya. Kemudian Nabi meminta kepada Allah membangkitkan orang tuanya di alam kubur. Mereka bangkit hidup. Kemudian bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah. Setelah itu Nabi berdoa, mereka kembali ke alam kubur. Itu mudah bagi Nabi Muhammad. Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah SAW lebih hebat dari nabi-nabi lainnya. Bahkan dihitung oleh Ibnu Katsir, mukjizatnya Nabi Muhammad itu lebih dari 2000 mukjizat. Paling banyaknya nabi yang memiliki mukjizat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an jelas Nabi Isa diceritakan bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, matanya disentuh dengan tangannya bisa melihat. Kalau Nabi Isa mampu melakukan mukjizat seperti itu, lantas bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan mukjizat yang paling terhebat di semua kalangan para nabi? Mukjizat mereka terkumpul di dalam mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan yang pertama. Kesempurnaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna fisiknya, gak ada cacat. Tampannya itu sempurna, gak ada yang kurang. Bahkan Imam Busiri menggubah syair mengatakan, fa walladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi da'mad da'ad nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi wansub ila dhati ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu na'tikun bifami. Beliau mengatakan Nabi Muhammad Allah ciptakan sempurna fisik dan akhlaknya. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi kekasihnya. Disucikan Nabi Muhammad dari tandingan di dalam penciptaan makhluk yang lain. Esensi keindahan seluruhnya terhimpun di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah pujian kepada Nabi Muhammad sebagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, mengatakan Tuhan atau anak Tuhan. Namun selebihnya dipersilahkan kalian memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, karena begitu mulianya derajat Nabi Muhammad. Kaitkanlah seluruh kemuliaan kepada zatnya Nabi Muhammad, dan kaitkanlah seluruh derajat yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasannya. Bahkan seorang punjangga sekalipun yang mahir mengarang puisi dan prosa untuk menyanjung Nabi Muhammad, maka hal itu tidak akan mampu mengungkapkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fisik Rasul. Dikatakan dalam tafsir Jalalain, dua orang mulia, As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dua orang ngarang kitab satu namanya Tafsir Jalalain. Situ ada riwayat tuh. Riwayat mengatakan u'tiya Yusuf nisfal jamal wa u'titu kullal jamal. Nabi Yusuf yang tampan, yang gagah, itu hanya diberikan separuh keindahan. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah luar biasa tuh. Bagaimana wanita-wanita ketika menatap Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka takjub. Dalam riwayat menstruasi dalam tafsir Al-Kasyaf,
Wanita lagi suci lihat Nabi Yusuf langsung menstruasi, langsung haid. Ada sebagian menafsirkan mereka terbius, tidak sadarkan diri, lupa, ingatannya hilang waktu itu karena terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, dalam keadaan terbius mereka memotong-motong jari-jari mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in huwa illa malakun karim. Sungguh maha sempurna Allah, ini orang bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Itu gambaran deskripsi Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, bagaimana keindahan Nabi Yusuf. Tapi dikatakan baru separuh keindahan. Kemudian riwayat itu menyatakan wa u'titu kullal jamal. Nabi bersabda, kalau saya diberikan bukan separuh keindahan, tapi seluruh keindahan. Semuanya ada di dalam sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengubah itu syair. Mereka mengatakan walau niswatu yusufa la ra'aina jamalahu la atharna taqti al-qulub 'alal aidi. Seandainya wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf, mereka diizinkan oleh Allah melihat keindahan dan ketampanan Nabi Muhammad, maka yang mereka potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi juga mereka akan memotong hati-hati mereka. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, para ulama sudah berusaha mengumpulkan data-data mengenai fisiknya Nabi Muhammad. Yang dilarang menggambarkan. Gak boleh kita gambar wajahnya Nabi. Kenapa tidak boleh? Karena seindah apapun gambarnya kita, untuk menggambarkan fisiknya Nabi pasti kurang, sehingga dilarang. Tidak boleh membuat animasi Nabi Muhammad. Kenapa? Setampan-tampannya kita coba menggambar dan membuat animasi yang begitu sempurna, tetap akan kurang ketika menggambarkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang boleh apa? Sekedar membaca riwayat. Di antaranya kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang sangat indah menjelaskan ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir di kota Termez di Uzbekistan pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Lahir 209, wafat 279 di Termez di Uzbekistan. Itu kitab membahas bagaimana fisiknya Nabi Muhammad SAW. Juga ada kitab berjudul Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, juga membahas ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab tersebut dijelaskan kembali oleh guru daripada As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani bernama Syekh Yusuf Al-Lahji. Beliau juga menulis kitab sangat indah membahas ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam berjudul Muntahasul ala Syarhi Wasail Usul ila Syamailir Rasul, yang membahas keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu kalau ditanya bagaimana indahnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah berpindah ke alam barzakh, generasi tabi'in banyak bertanya kepada sahabat-sahabat, kalian kan pernah melihat Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi, pernah bergaul dengan Nabi, tolong siflana, ceritakan kepada kami bagaimana sih keindahan Nabi Muhammad. Gak ada yang mampu mengungkapkan. Paling minimal mereka mengatakan begini, Sayyidina Ali mengatakan apa? Lam aro qablahu wala ba'dahu biflah. Sebatas itu. Saya belum pernah melihat manusia sebelumnya dan manusia yang sesudahnya nanti yang sama seperti Nabi Muhammad. Saya belum pernah melihat itu. Abu Hurairah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, fa idza dhahika yatala'la'u wa wajhuhu kal qamari lailatal badr." Tidak ada sesuatu yang saya lihat lebih indah dari wajah Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah. Seakan-akan ada matahari bersinar di wajah beliau. Apabila beliau tersenyum, keluar kilauan-kilauan cahaya dari gigi-gigi beliau yang begitu putih, dan wajah beliau ketika tersenyum bagaikan belahan bulan purnama.
Itu semampunya sahabat, hanya bisa mengungkapkan tuh keindahan Nabi lewat bahasa kiasan, lewat majasi, lewat kinayah. Imam Bukhari juga meriwayatkan, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Anas bin Malik mengatakan, ketika dia melihat pemandangan gunung yang indah, dia melihat langit yang begitu indah, dia melihat lautan yang begitu indah, dia simpulkan, dia mengatakan, ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau lihat gunung, langit, lautan, keindahannya kalah. Karena semua keindahan ini hanya mengambil daripada setetes keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru fisiknya beliau. Kalau akhlak dahsyat, gak ada cacat. Para orientalis mencoba mencari tahu puluhan tahun. Seperti siapa? Ada orientalis Belanda, Christian Snow namanya. Ada orientalis Jerman, Annie Mary Schimmel. Ada Neil Armstrong. Banyak golongan kaum orientalis. Awalnya mau cari tahu sih kelemahan Nabi Muhammad di mana. Puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, gak dapat. Mereka gak dapat kekurangan Nabi Muhammad. Justru sebaliknya, banyak yang mengakui kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Christian Snow itu mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki 3 sifat utama: amanah, jujur, adil. Anne Mary Schimmel menyatakan, tidak ada satupun makhluk bisa dibandingkan dan disandingkan dengan Nabi Muhammad. Jadi itu kesempurnaan Rasulullah itu sangat luar biasa. Yang ketiga, kamalu qalbi. Manusia ini punya satu organ tubuh yang paling mulia yang namanya kolbu. Yang namanya kolbu. Kalau dibaca pakai kof, kolbun. Kalau kalbun jadinya dog. Kalau kolbun heart, hati. Nah itu di dalam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Memang nanti hati ini jadi perdebatan. Ibnu Sina mengatakan hati adalah jantung. Kolbun itu maknanya jantung. Ada yang mengatakan kolbun itu tidak berfisik, tapi dia adalah cahaya yang tersembunyi di dalam sanubari. Jadi bahasa Indonesia tuh hati nurani. Nurani dari bahasa Arab cahaya. Nur. Kalau bapak namanya Ustadz Anwar, banyak cahaya, bentuk jamak dari nur. Kalau nurani itu artinya kata benda yang menggunakan ya nisbah, dia dijadikan sifat. Jadi hati yang bercahaya. Kenapa dinamakan hati yang bercahaya? Karena para ulama-ulama ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga mengatakan makna kolbun ada 2. Ada yang satu memompa jantung, memompa darah, namanya jantung. Ada yang satu namanya kolbun latif, yaitu hati yang lembut, tidak ada fisik, dia berupa cahaya. Maka dinamakan hati ini, dia banyak tafsirannya. Bisa diartikan jantung, bisa diartikan hati, bisa diartikan sesuatu yang tidak berfisik, yang sifatnya abstrak berupa cahaya yang tersembunyi di dalam sanubari manusia. Nah, kolbun yang terbaik, kolbunnya Nabi Muhammad. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Allah sebutkan hatinya Nabi Muhammad. Ada ulama Spanyol namanya Ibnu Dihya Al-Kalbi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 633 Hijriah, menulis kitab secara khusus membahas seluruh organ tubuhnya Nabi Muhammad. Mulai tangannya Nabi Muhammad, matanya Nabi Muhammad, hidungnya Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad, akalnya Nabi Muhammad. Beliau sebutkan satu persatu penjelasan dan uraian secara spesifik bagaimana Allah memilih
mulai dari ujung rambutnya Nabi sampai ujung kakinya, semuanya itu mukjizat dari bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran satu persatu anggota tubuhnya Nabi Muhammad. Disebut dada, alam nashrah laka sadrak, kami lapangkan dadamu. Dada siapa di situ? Dada Nabi Muhammad. Allah sebutkan hati, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati tidak pernah berdusta, hatinya Nabi Muhammad. Allah sebutkan punggungnya Nabi Muhammad. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami angkat beban di punggungmu. Punggungnya Nabi Muhammad SAW. Matanya Nabi Muhammad, tangannya, semuanya disebutkan satu persatu oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena semua tubuh Nabi Muhammad mu'jizat. Maka Ibnu Dihyah menulis kitab berjudul Al-Ayatu Al-Bainatu fi dzikri ma fi a'dha'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat, yang artinya tanda-tanda yang nyata daripada penyebutan seluruh anggota tubuh Rasulullah yang semuanya itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati Nabi memang ada isyarat di dalam kitab Maulid Ad-Dibai dan beberapa kitab. Sebagian mencoba menafsirkan makna tersebut ketika malaikat membelah dadanya Nabi kemudian dikeluarkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang coba menafsirkan bahwa dikeluarkan ruang untuk syaitan di dalam hati Nabi. Ada juga yang mengatakan, dan ini sangat fatal, kaum orientalis, mereka mengatakan dikeluarkan hati Nabi karena ada kotoran, makanya dibersihkan. Ini juga fatal, karena hati Nabi itu dari awal sudah paling suci. Sehingga para ulama hadis, kami baca di kitab berjudul Al-Mawahib Al-Laduniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastalani yang lahir tahun 851 Hijriah, wafat pada tahun 923 Hijriah. Disebutkan hati Nabi dikeluarkan itu bukan dihilangkan kotoran atau dicuci ada kotoran di hatinya, bukan demikian. Tapi Allah perintahkan malaikat mengeluarkan kasih sayang Nabi yang terlalu luas, sehingga iblis dan syaitan pun dapat bagian kasih sayangnya Nabi Muhammad. Maka inilah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukankah iblis juga termasuk alam semesta? Masih wallah, definisi alam semesta segala sesuatu selain Allah namanya alam semesta. Selain Allah namanya alam semesta. Maka di situ iblis juga termasuk, syaitan juga termasuk. Nah, rahmat inilah yang dicabut oleh Allah. Jangan sampai iblis dan syaitan kebagian daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmat, udah, saya adalah nabi yang diutus membawa kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesempurnaan Nabi yang ketiga, yaitu hati Nabi sempurna. Yang keempat, kamalu akli. Nabi punya akal paling sempurna. Artinya manusia yang paling cerdas sealam semesta yaitu Nabi Muhammad. Bahkan makhluk yang paling cerdas adalah Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qastalani mengatakan Allah turunkan 100 kecerdasan di alam ini. 99 Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan satunya dibagi kepada seluruh makhluk termasuk para nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Imam Busiri mengatakan semua para rasul yang memang Allah pilih menjadi manusia-manusia yang paling cerdas, mereka hanya mengambil setetes kecerdasan dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilustrasi bagaimana cerdasnya Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda datang menemui Nabi menyatakan keislamannya. Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Semua saya kerjakan, tapi saya minta tolong, saya minta izin satu saja. Zina jangan diharamkan.
Kalau zina tidak diharamkan, saya akan memeluk agama Islam. Ini pemuda mengatakan demikian di hadapan Nabi Muhammad. Nabi tidak marah karena dia mau masuk Islam. Dan dia juga ada kena penyakit zaman sekarang namanya hiperseks. Nabi berkatakan kepadanya, "Atuhibbu li ummik?" Kau punya ibu? Iya, saya punya ibu. Bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang? Saya tidak mau, kata dia pemuda. Atuhibbu li ukhtik? Kau punya saudara perempuan, saudari perempuan? Iya. Apakah kau senang jika ada yang menzinahi saudarimu? Dia katakan tidak. Atuhibbu li khalatik? Apakah kau punya bibi daripada saudari ibumu? Bagaimana jika ada yang menzinahi bibimu? Dia katakan saya tidak senang itu. Atuhibbu li ammatik? Apakah kau punya bibi daripada saudara ayahmu? Ketika ada yang menzinahi bibimu itu, apakah kau ridho? Kau senang? Dia katakan saya tidak senang. Demikian juga manusia lainnya, kata Nabi Muhammad. Mereka juga tidak senang ibu mereka dizinahi, saudari mereka dizinahi, bibi mereka dizinahi. Mereka juga tidak senang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan wada'a yadahu syarifah fi sadrihi. Nabi letakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Kemudian Nabi membacakan doa, Allahumma tahhir qalbah waghfir dzanbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya, dan jagalah kemaluannya. Ini doa untuk menghilangkan niat berzina. Kalau ada dorongan melakukan perzinahan, baca doa tersebut. Kata pemuda dan para rawi mengatakan, setelah Nabi membacakan doa tersebut dan meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut, Nabi mengangkat tangannya. Pemuda itu mengatakan, lam yakun syai'un abghad ilayya minhu. Saat ini tidak ada sesuatu yang saya paling benci di dunia ini seperti saya membenci melakukan perzinahan. Dia katakan dia menjadi benci dengan perzinahan. Dalam waktu sesingkat itu Nabi merubah hati mereka yang penuh dengan niat maksiat, berubah hatinya menjadi suci dan bersih, menjadi orang yang benci melakukan maksiat. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi lainnya, pernah Nabi diundang di satu rumah oleh salah satu sahabat. Disediakan kurma. Di samping Nabi Muhammad ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka makan kurma, sudah disediakan satu piring kosong untuk meletakkan bijinya. Habis makan, kemudian bijinya diletakkan di satu piring khusus. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ingin bercanda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau makan itu kurma, bijinya tidak diletakkan di piringnya, tapi di piring bijinya Rasulullah. Makan, bijinya diletakkan di piringnya Rasulullah. Begitu. Selesai makan, beliau katakan kepada beberapa sahabat yang ikut hadir, luar biasa nabinya kita. Luar biasa nabinya kita. Ia makan kurma paling banyak di antara kita. Para sahabat melihat di piringnya Nabi Muhammad menumpuk 2 porsi. Porsinya Sayyidina Ali, bijinya diletakkan di piring Muhammad SAW, ditambah dengan bijinya Nabi Muhammad ketika memakan kurma. Maka mereka semua melihat piring itu berisikan biji kurma paling banyak milik Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, begitu hebat Nabi kita, makan kurma paling banyak di antara kita. Nabi secara spontan menjawab, sehebat-hebatnya Nabi kalian, makan kurma tidak dengan bijinya. Karena Sayyidina Ali punya piring bijinya gak ada, kosong dari biji. Maka Rasulullah mengatakan, sehebat-hebatnya Nabi kalian makan kurma tidak dengan bijinya. Seakan-akan Nabi mengatakan, lebih hebat Sayyidina Ali makan kurma dengan biji, karena bijinya tidak. Nah, itu kecerdasan intelektual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah bagaimana ulamanya Nabi Muhammad mewarisi kecerdasan ini. Ada ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in namanya Iyas, Al-Qadi Iyas. Dia generasi tabi'in, terkenal sangat jenius, sangat cerdas.
Ada yang bertanya kepada beliau, aneh, itu syaitan atau jin diciptakan dari api, kemudian disiksa di dalam neraka menggunakan api. Bagaimana api merasakan sakit? Karena jin dari api disiksa dengan api. Beliau tidak pakai menjawab, pakai dalil ya. Beliau panggil, ayah mendekat sini. Diambil itu tanah, dicampur dengan semen. Sudah keras, dibilang kau mendekat. Kenapa? Saya mau lempar. Dengan ini batu, sudah menjadi batu, jadi keras. Saya mau lempar dirimu dengan ini benda. Dia mengatakan, jangan. Berbahaya, bisa saya terluka, bisa berdarah. Inilah jawaban yang sama tadi. Kamu diciptakan dari tanah. Ini sekarang tanah juga nih. Cuma dicampur juga semen, juga tanah, debu. Tapi sudah diproses jadi keras, saya lempar, kamu katakan bisa menyakiti kamu. Maka sama halnya jin atau syaitan dari api ketika diazab dengan neraka juga merasakan sakit yang sama. Itu kecerdasan daripada seorang tabi'in Qadhi Iyas. Ini kesempurnaan keempat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, kamalul akli. Nabi di usia 35 tahun itu menjadi tokoh yang menyatukan kaum Quraisy. Sebab kecerdasan Nabi Muhammad. Mereka renovasi Ka'bah. Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan juga dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Maka Hajar Aswad dikeluarkan dari tempatnya. Setelah itu selesai renovasi, seluruh kepala suku ingin mengambil kehormatan menjadi orang yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Semuanya. Tidak ada yang mengalah. Kepala suku saya yang harus mengangkat ini. Kepala suku yang lainnya mengatakan begitu. Hampir terjadi pertikaian. Kemudian mereka mengatakan begini saja. Kita lihat besok hari siapa orang yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali, biarlah dia yang memutuskan perkara kita. Ini musyawarah, waktu itu Nabi tidak hadir. Di satu tempat namanya Darun Nadwa. Tempat musyawarah mereka namanya Darun Nadwa. Khusus para pembesar Quraisy yang usianya tua. Besok paginya mereka menanti-nanti siapa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serentak semuanya mengatakan, kalau yang memutuskan Muhammad, radina bil amin, kami ridho dengan al-amin. Itu julukan yang diberikan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang masuk Abu Jahal ceritanya bisa berbeda. Abu Jahal yang masuk mungkin berbeda. Tapi yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali Nabi Muhammad. Maka semuanya tidak ada yang menolak. Mereka mengatakan radina bil amin. Kalau yang memutuskan perkara kami Nabi Muhammad, kami ridho karena beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Beliau adalah orang yang menjaga amanah, tidak pernah mengingkari. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Cepat respon dari Nabi Muhammad karena memang akalnya ini paling cerdas. Jenius gak ada artinya. Makanya Emery Simel mengatakan jangan banding-bandingkan Nabi Muhammad dengan manusia manapun. Jangan. Karena gak ada tandingannya. Ini ada tokoh-tokoh orientalis membandingkan Nabi Muhammad dengan Albert Einstein misalnya. Itu gak ada. Satu tetes gak dapat ilmunya Nabi Muhammad. Ada yang membandingkan dengan Isaac Newton. Ada yang membandingkan dengan Thomas Alva Edison. Gak ada bandingannya. Itu ilmu-ilmu itu juga dari ulama. Ilmu listrik itu dari ulama. Ilmu dokter dari ulama. Ilmu fisika dari ulama Islam. Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas pada abad ke-5 Hijriah tentang teori gravitasi. Sudah membahas kehampaan ruang di angkasa, sudah dibahas. Ilmu astronomi sudah dibahas oleh para ulama. Al-Biruni. Ilmu kimia orang pertama ulama Jabir bin Hayyan disebut dengan Gilbert. Yang menemukan teori pesawat terbang adalah ulama bernama Vernos. Yang membahas tentang ilmu kedokteran ada Ibnu Sina. Matematika ada Al-Khawarizmi dengan aljabarnya. Optik Ibnu Haythum.
kitab Al-Manzar membahas tentang optik. Semua ilmu-ilmu hebat yang ada saat ini dari ulama terdahulu. Tapi para ulama mengatakan apa? Semua ilmu ini kami ambil dari setetes ilmu Nabi Muhammad. Jadi gak bisa dibandingkan, gak bisa. Rasulullah SAW responnya sangat cepat. Dia katakan begini, konflik kalian sebenarnya masalahnya satu, semuanya ingin meraih kemuliaan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Maka Nabi mengatakan dengan mudah, beliau bentangkan selendang beliau, wa fir riwayah ada selendangnya orang, wa fir riwayah selendangnya Nabi. Kemudian beliau letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian memerintahkan seluruh kepala suku memegang ujung selendang itu. Dan kepala suku semuanya membawa. Mereka terima itu. Itu cerdas. Nanti sampai di tempat peletakan Hajar Aswad, Nabi yang mengambil Hajar Aswad dan Nabi yang meletakkan. Semuanya ridho. Itu kamalul akli al-Muhammadi. Kesempurnaan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, kamalus syariah. Kesempurnaan syariat Nabi Muhammad. Kita belajar puluhan tahun masalah fikih, baik 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah, meninggal di Baghdad, dikuburkan di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik, mazhabnya mazhab Maliki, lahir di Madinah, meninggal di Madinah, lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian mazhab yang kita anut di Asia Tenggara secara mayoritas, mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Syafi'i nisbat kepada Al-Imam Muhammad bin Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kemudian mazhab yang paling muda di antara 4 mazhab tersebut adalah mazhab Hambali yang diasas oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir di wilayah Turkmenistan atau di kota Merv, di satu wilayah di Persia. Kemudian wafat di Baghdad, lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di Palestina, Baitul Maqdis, wafat di Kairo, Mesir pada tahun 150, wafat 204 Hijriah. Ini 4 mazhab yang masih eksis, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat semua masalah di dalam hukum Islam ada. Ini ilmu fikih atau al-ahkamu syar'iyyah, dia membahas bukan hanya ibadah, tapi membahas muamalah, interaksi sosial. Membahas juga dengan munakah, masalah-masalah pernikahan dengan waris-warisnya. Membahas al-mu'aqabah, hukum pidana, hukum perdata, lengkap ada di 4 mazhab. Yang luar biasa, khilafiyah, perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya, itu sebenarnya adalah kecanggihan syariat Nabi Muhammad. Makanya ulama bernama Syekh Muhammad Ad-Dimiski ketika membahas muqaranatul madhahibi, ilmu yang membahas perbandingan madhab, beliau menulis kitab berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, rahmat bagi umat Islam di dalam perbedaan pendapat para ulama. Abu Hanifah pendekatan fikihnya menggunakan pendekatan kasyaf sebagian. Beliau menganggap air bekas wudu dihukumi air yang terkena najis. Imam Syafi'i mengatakan air bekas wudu atau bekas mandi janabah itu adalah air musta'mal. Air musta'mal, air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Kalau air najis tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Kenapa berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam menyikapi masalah air? Karena Imam Abu Hanifah menganggap semua air yang digunakan bersuci dia membawa dosa. Dalam hadis itu ada riwayat
Nabi katakan akmilul wudu'a atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu kalian, fa inna kharaja, karena akan keluar dosa-dosa kalian mengikuti air wudu yang kalian berwudu dengannya. Karena beliau menganggap dosa itu adalah najis maknawi, maka air itu dihukumi najis oleh Imam Abu Hanifah. Karena air wudu, mandi janabah membawa dosa di tubuh kita. Imam Syafi'i mengatakan enggak, dia musta'mal. Kenapa? Karena pendekatan Imam Syafi'i ada kalanya pendekatan ilmiah. Sedangkan Imam Abu Hanifah ada kalanya ilmiah, ada kalanya non ilmiah. Dia menggunakan apa? Semacam istilah yang disebut kasyaf dalam ilmu tasawuf. Para wali itu diberikan pembukaan pandangan, hijab dibuka, mereka bisa melihat yang sifatnya maknawi terlihat hakiki. Imam Ghazali mengatakan di hari kiamat nanti itu akan nampak wujud hakiki atau wujud maknawi. Para pendosa di hari kiamat wujudnya bukan wujud manusia. Orang yang meninggalkan salat 5 waktu, Allah wujudkan wujudnya di hari kiamat ka khinziril aswad. Ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala tarikas salati yaumal qiyamati kal khinziril aswad. Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat yang meninggalkan salat 5 waktu, dia bangkit berwujud babi hitam, bukan berwujud manusia. Koruptor mungkin nanti berwujud tikus. Dan itu Imam Ghazali jelaskan, bukan saya ngarang-ngarang, bisa baca di kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang wujudnya ular, ada yang wujudnya mohon maaf anjing, ada yang wujudnya tikus, diserupakan wujud maknawi manusia di dunia, tapi di akhirat, di hari kiamat, wujud maknawi itu ditampilkan. Ada salah satu wali min auliyaillah di kota Malang, Al-Habib Profesor Dr. Abdullah ibn Abdul Qadir bil Faqih. Itu di jubah beliau ada kacamata hitam, itu lebih daripada satu, banyak. Kami pernah tabarukan di tempat tersebut, Darul Hadis, walaupun tidak lama. Kami tanya kepada beberapa asatiza atau talamiza, murid-murid daripada lulusan Darul Hadis, kenapa Al-Habib Abdullah itu selalu menggunakan kacamata hitam? Baik di waktu siang, di waktu malam, selalu membawa kacamata hitam dan mengenakan kacamata hitam. Ini beliau ini ada yang mengatakan menghafal hadis jutaan hadis. Jutaan hadis. Beliau dari kecil hidupnya di pesantren, dari pesantren ke pesantren, tidak pernah tuh lihat maksiat. Sehingga Allah buka tabir hijab, matanya itu bisa melihat wujud maknawi manusia. Jadi kalau manusia itu dosanya meninggalkan sholat, beliau lihat manusia itu bukan manusia tapi babi hitam. Ada yang lihat wujudnya ular, tikus, dan seterusnya. Salah satu cara untuk menghalangi melihat wujud manusia dalam rupa maknawi, beliau menggunakan kacamata hitam. Itu terhalangi. Makanya setiap melepaskan kacamata hitam, beliau tutup mata. Tutup mata. Itu. Nah, dosa-dosa seperti ini itu adalah dosa maknawi, tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, kata Imam Ghazali, maknawi itu ditampilkan oleh Allah. Kita berwujud hewan. Mudah-mudahan jangan sampai kita di hari kiamat berwujud hewan. Ya, maka kesempatan kita bertobat di sini. Yang meninggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Dalam keadaan apapun. Belum bisa sholat di masjid, sholat di rumah, gak apa-apa. Nanti sudah terbiasa, pindah ke masjid. Yang penting yang pertama sholat dulu. Kadang-kadang orang belum siap, sholat saja sulit dijaga, disuruh sholat jamaah, jangan lepas di masjid 5 waktu. Ya dia sholat saja masih bolong-bolong. Semua butuh tadrija, tahapan. Yang kerja di bengkel misalnya, sholat kena oli kah itu, gak najis, sah sholat. Gak bisa di masjid, di kantor. Nanti sudah terbiasa, afdolnya di masjid, afdolnya di pesantren. Kalau orang pesantren lebih afdol sholat di musola yang ada di pesantren, jangan di luar. Kenapa? Karena waktu mereka itu setiap detiknya berharga, semuanya diisi ibadah, sehingga harus fokus di situ, jangan keluar. Kalau masyarakat umum yang punya waktu luang yang banyak, di masjid,
Kalau kantornya jauh dengan masjid, di kantor bisa disesuaikan. Tapi intinya itu bukan di situ. Intinya itu apa? Iqamatus sholat, melaksanakan sholat. Karena nanti sholat jamaah di masjid dan seterusnya itu masih diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hukumnya fardu, wajib sholat di masjid, apalagi yang tetangga dengan masjid. La sholatal jar fil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat tetanggaan dengan masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib tetangga yang dengan masjid sholat di masjid. Imam Syafi'i dengan ulama-ulamanya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi masih diperdebatkan tuh hukum sholat jamaah. Tapi semuanya sepakat, gak ada yang khilaf bahwa meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya berdosa. Berarti kita harus nih, orang pintar itu di antara 2 kebaikan dia bisa memilih mana yang lebih baik. Bukan orang pintar itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu biasa. Karena baik itu jelas, buruk itu jelas. Tapi orang yang berakal itu di antara 2 kebaikan dia mampu memilih yang lebih baik bagi dirinya. Di antara 2 keburukan dia mampu memilih mana yang lebih buruk dan mana yang kurang keburukannya. Karena nanti ada istilah dalam usul fikih namanya akhaffu darurain. Kalau kita dalam kondisi tertentu dua-duanya buruk tapi darurat dibolehkan. Contoh, kita di tengah hutan, nyasar sampai tengah hutan, kelaparan mau mati. Dalam Al-Quran diizinkan kalau lihat ada babi, boleh itu ambil tuh babi makan. Tapi bigairi bagin, dengan syarat makan jangan sampai kenyang, cukup mempertahankan kehidupan. 2 keburukan, 2 dosa atau 2 bahaya dalam keadaan darurat kita dipilih yang paling ringan. Di depan ada kebun, pohon pisang, ada kasbi, ada buah-buahan, tapi dia kebun. Dan di sisi lain ada seekor babi. Dia dalam keadaan kelaparan, mau mati, kalau tidak makan bisa mati. Saat itu yang dia pilih yang mana? Ambil buah-buahan atau makanan di kebun milik orang, atau dia mengkonsumsi daging babi. Dia pilih yang mana? Dua-duanya mudarat nih, dua-duanya haram. Tapi dalam keadaan terdesak darurat seperti itu, kaidah fikih mengatakan akhaffu darurain. Dia harus memilih mana yang paling minim bahayanya, mana yang paling kurang dosanya. Yang dipilih apa? Makan babi. Kenapa yang dipilih makan babi? Karena babi ini di hutan otomatis liar, bukan milik orang. Beda kalau di ternak ya, walaupun milik orang non muslim nggak boleh kita ambil. Tapi di hutan ini babi pasti babi liar. Kalau kebun pasti milik orang. Kalau dia makan milik orang, kebun itu sampai hari kiamat tidak diberikan halal, dia berdosa dan dituntut di hari kiamat. Dia harus minta izin. Tapi kalau yang ini karena babi liar, dia makan sekedarnya untuk mempertahankan kehidupannya. Itu yang disebut akhafu darurain. Ini syariat Islam canggih seperti itu. Mau bahas tentang masalah-masalah kontemporer, ada rumusannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi metodologi dan rumusan-rumusan hukum syariat Islam sudah sempurna. Hukum tidak akan berhenti. Setiap masa akan muncul fatwa-fatwa baru. Tapi mereka menggunakan fatwa baru berdasarkan rumusan hukum yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempurnaan yang kelima, kesempurnaan syariat Islam. Dikatakan al-Islam salihun fi kulli zaman wa makan. Agama Islam itu selalu cocok di setiap zaman dan setiap tempat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa melampauinya. Itu yang menggambarkan kesempurnaan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Abdul Wahab Sya'rani mengatakan mazhab terakhir yang akan eksis di akhir zaman mazhab Hanafi.
kata Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Setelah mazhab Hanafi punah, Imam Mahdi membawa mazhabnya sendiri. Gak ada ijtihad, gak ada ikhtilaf, semuanya harus mengikuti hukumnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah satu kabar gembira yang Nabi pernah sampaikan ribuan tahun yang lalu, yang akan muncul di akhir zaman nanti. Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi daripada anak turunanku, dari anak-anaknya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nah, ini 5 kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini ceramah yang singkat bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir, kita bisa mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan di bulan yang baik ini, bulan Maulid, Allah rezekikan kepada kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh hajat kita. Semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, semua yang memiliki dosa diampuni oleh Allah, semua yang hadir yang diluaskan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hissiyan wa ma'nawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa subhanakallahumma tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jika ada salah kata atau ucapan saya yang tidak sengaja menyakiti hati para jamaah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang akan disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.